Tewasnya seorang anak ya di rumah mewah, dan seperti kita ketahui A ini tewas mengenaskan di rumah mewah perumahan Bukit Baja Sejahtera di kota Cilegon, Banten pada Selasa 16 Desember 2025. Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Darmawan mengatakan ada sekitar 22 luka di tubuh A, dan dua luka tusukan ini menjadi petunjuk bagi ex Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dalam membaca motif di balik pembunuhan MAHM ini ya alias A yang berumur 9 tahun dan merupakan putra petinggi PKS Cilegon Maman Suherman. Susno ini menyebut bila pelaku hanya ingin membunuh korban maka tidak perlu banyak melukai. Namun melihat banyaknya tusukan dan luka di tubuh korban, maka Jenderal Bintang 3 itu menilai adanya dendam yang besar. Tetapi Tribuners, Susno juga meminta polisi untuk mengungkap kepribadian korban antara lain rekan-rekan korban juga. Nah, mengenai dugaan orang dekat, menurut Susno segala kemungkinan ini bisa saja terjadi. Susno menambahkan, pelaku ini bisa saja orang dekat atau tidak. Dan Polri ini harusnya disebut dapat mengungkap latar belakang, kemudian keluarga, kemudian orang tua hingga asisten rumah tangga yang mungkin saja terkait begitu ya dengan apa yang melatar belakangi bisa terjadinya pembunuhan ini. Nah, kemudian Tribuners, dari ayah korban ini ya ketika proses menuju pemakaman sosok A, kabarnya Maman Suherman ini tidak sanggup memandikan jasad putranya pada Rabu 18 Desember lalu. Karena memang kita juga telah simak begitu ya bahwa ditemukannya ada 22 luka tusukan begitu di tubuh anak ini. Dan prosesi pemandian pun kabarnya diserahkan kepada tim pemandi jenazah profesional. Ketua RT setempat, Istianto, menyebut bahwa Maman dan istrinya ini masih syok berat akibat kejadian ini. Nah, prosesi pemandian dilakukan beberapa jam sebelum pemakaman Tribuners setelah jenazah ini menjalani otopsi. Dan kabarnya jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, lalu dimandikan oleh tim pemandi jenazah sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, kabarnya memang Maman ini dikenal dekat dengan putranya Tribuners. Keduanya ini kerap berjalan bersama ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, yang bahkan kebiasaan ini berlangsung hingga hari-hari terakhir sosok A ini nampak ya, termasuk saat salat Jumat. Dan selain religius, Maman ini kabarnya juga aktif berbaur dengan warga yang bisa nampak begitu ya pada Selasa pagi sebelum tragedi saat mengikuti kegiatan pos pembinaan terpadu di kompleks perumahan. Nah, kabarnya dari isu ini Tribuners ada beberapa respons begitu ya dari berbagai pihak, salah satunya pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Ia membeberkan sejumlah dugaan terkait tewasnya sosok A Tribuners. Jadi Reza ini menduga kuat bahwa korban ini bukan target utama pelaku sebenarnya. Nah, menurut Reza diduga kuat ini sosok A hanya menjadi pengganti bagi pelaku untuk menyasar target lainnya, misalnya orang tua korban. Dan serangan itu disebut dilakukan sebab pelaku merasa tak mungkin untuk menargetkan orang tua korban ini secara frontal. Nah, Reza pun menilai bisa saja pelaku ini tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan aksinya. Ia juga menyinggung kemungkinan tidak sejalannya motif dan perilaku pelaku. Reza lantas mengungkapkan alasan mengapa korban diduga kuat merupakan pengganti. Jadi status korban ini yang masih menjadi anak-anak menjadi sasaran empuk bagi pelaku Tribuners. Dan pasalnya anak-anak ini memang termasuk dalam kelompok rentan yang lemah ya dalam banyak aspek. Dan saat ditanya apakah pelaku bisa saja orang dekat keluarga Maman Suherman, Reza meyakini bahwa pelaku ini tahu situasi kondisi rumah dan menurutnya pelaku ini bisa saja memiliki akses masuk ke dalam rumah sehingga bisa menghabisi nyawa korban. Dan selengkapnya pemirsa simak juga wawancara dan yang akan menambah keterangan ya untuk informasi Anda. Itu belum bisa
kita jelaskan. Dalam hal kita masih melakukan penyelidikan untuk jumlah saksi sementara yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu ada 8 orang, termasuk yang ada di lingkungan sekitar dari tempat kejadian. Untuk dari penanganan pertama kita sudah mengamankan TKP, sudah melakukan visum. Kita sedang menunggu hasil otopsi dari korban. Butuh berapa lama Bang untuk otopsi? Untuk otopsi hari ini insya Allah sudah bisa selesai, hasil sudah bisa keluar untuk hasil otopsi. Yang penting sekarang kita bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara objektif dan profesional. Ada dugaan indikasi motif perampokan? Untuk dugaan motif sementara belum bisa kita jelaskan secara lugas karena kita masih dalam tahap penyelidikan. Dalam arti kita masih membuat terangnya suatu tindak pidana ini, bagaimana tindak pidana bisa terjadi maupun pihak-pihak yang terkait. Penegasan saja kemudian 8 saksi yang diperiksa itu dari pihak keluarga atau keluarga? Termasuk ada dari pihak keluarga juga. Keluarga setempat ya? Termasuk dari pihak keluarga juga ada, dari pihak non keluarga juga ada. Di lokasi itu ada CCTV dan ada barang bukti yang diamankan? Di sekitaran lokasi itu ada CCTV sudah kita amankan. Kita sedang melakukan pemeriksaan juga terhadap saksi-saksi. Semenjak video ini di-tag atau wawancara ini dimulai juga pemeriksaan sedang berlangsung. Dari kemarin kita juga sudah bergerak sangat cepat, baik dari TP-TKP-nya maupun sampai titik sekarang kita belum non-stop untuk mencari bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Selanjutnya jenazah atau korban diserahkan ke pihak keluarga ya? Untuk Bapak korban langsung diserahkan ke pihak keluarga hari ini juga setelah selesai otopsi? Iya, almarhum. Betul. Untuk dimakamkan. kalau untuk saat ini rumah masih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.